Tak ada apapun di sekitarmu, hanya salju putih abadi Greenland sejauh mata memandang dan angin dingin menerpa wajahmu. Tidak ada isyarat bencana yang akan datang, kamu melangkah dan tertegun kaget, jurang membentang di depan kakimu. Tak berdasar dan gelap, jika melangkah lebih jauh, jurang itu akan menelanmu. Itu lubang Greenland yang terkenal. Terjadi pada pertengahan tahun 20-an, sekelompok ahli geologi sedang memindai permukaan gletser Hiawatha di Greenland dengan menggunakan radar ketika mereka melihat sesuatu yang sangat-sangat aneh. Sebuah lubang raksasa dengan kedalaman lebih dari 300 meter dan lebar hampir 31 kilometer. Cukup besar untuk memuat Washington DC atau Paris. Setelah menatap radar mereka cukup lama dan menggaruk-garuk kepala, para peneliti memutuskan untuk mencari tahu penyebab dari lubang sebesar itu. Mungkinkah erosi yang terjadi sekian lama, gunung berapi yang mengamuk, tumbukan asteroid, cacing pasir raksasa? Mungkin ide cacing ini sedikit berlebihan, tapi kamu tak akan pernah tahu tentang gletser purba ini. Bagaimanapun dalam kasus ini, satu misteri tampaknya mengarah ke misteri lainnya yang membuat para ilmuwan bingung selama beberapa dekade. Untuk memecahkan keduanya, para ilmuwan butuh sesuatu yang sangat umum di saat yang sama yang sangat penting. Kuarsa, salah satu mineral yang paling melimpah di kerak bumi. Tapi sebelum menggali lebih dalam topik ini, kita akan membahas fenomena aneh yang disebut peristiwa Younger Dryas. Untuk mengetahuinya, kita harus menyelam ke masa lalu sejauh 12.900 hingga 11.600 tahun yang lalu. Selama periode ini, planet kita jauh lebih dingin, terutama di Eropa dan Amerika Utara. Sekarang kita bahas lebih lanjut tentang perubahan iklim yang aneh di belahan bumi utara. Ada beberapa teori, salah satunya melibatkan perubahan arus di Samudra Atlantik dan lainnya tentang sesuatu yang besar yang menyemburkan bertonton debu ke udara dan secara efektif menghalangi sinar matahari. Dua hipotesis paling populer dan paling mungkin menyebutkan letusan gunung berapi dan tumbukan asteroid. Memang terjadi letusan gunung berapi di wilayah Jerman modern pada waktu yang tepat. Tapi mungkin juga ada objek luar angkasa menabrak planet ini pada periode tersebut. Sekarang kita kembali ke lubang yang ditemukan oleh para ilmuwan di Greenland. Ketika program Ice Bridge NASA dan Institut Alfred Wegener Jerman menemukannya, sepertinya mereka akhirnya menemukan penyebab peristiwa Younger Dryas. Tapi apakah benar asteroid yang menciptakan lubang raksasa itu dan menyebabkan suhu turun di belahan bumi utara? Untuk menguji teori ini, para peneliti membutuhkan kuarsa. Masalahnya, kuarsa murni memiliki struktur yang sangat sederhana, terbuat dari tetrahedra silikon oksigen yang saling mengunci. Efisien dan sangat cantik, lihat aja kristal prismatik 6 sisi ini. Karena strukturnya sangat sederhana dan komponennya sangat umum, kamu bisa menemukan kuarsa hampir di semua batuan di planet ini. Suatu ketika terjadi keajaiban, batuan yang lebih besar terkikis mendorong keluar potongan kecil pasir kuarsa. Ilmuwan yang menjelajahi lubang misterius tersebut mengumpulkan pasir kuarsa yang telah tersapu dari bawah gletser. Rasanya seperti melihat bebatuan di bagian paling bawah lubang tanpa harus benar-benar turun ke sana. Sangat praktis, jadi ketika memeriksa material, mereka menemukan butiran kuarsa dengan tanda-tanda bencana yang mengerikan. Ada PDF di seluruh pasir kuarsa. Bukan, maksudku bukan format dokumen. PDF singkatan dari Planar Deformation Features dan tampak seperti garis-garis yang terukir pada permukaan kristal. Garis-garis ini adalah tanda bahwa kamu memegang kuarsa kejut. Kuarsa ini terbentuk di bawah tekanan yang sangat besar ketika kristal internal terdorong keluar dari keselarasan. Tetapi hal yang paling menarik adalah kuarsa kejut hanya muncul di bawah pengaruh kekuatan yang kuat seperti benturan besar atau ledakan yang mengerikan. Dengan kata lain, penemuan kuarsa kejut di bawah gletser Hiawatha ini bisa menjadi bukti yang sangat dibutuhkan bahwa lubang tersebut merupakan kawah tumbukan yang sangat besar yang terbentuk saat benda angkasa yang sama besarnya jatuh di area tersebut.
Berdasarkan ukuran kawahnya, benda angkasa ini mungkin berdiameter lebih dari 1,6 km atau 2 kali lebih tinggi dari menara Burj Khalifa di Dubai. Meteorit sebesar itu tampak 3 kali lebih terang daripada matahari ketika melintasi langit dan akan menghantam bumi dengan kekuatan yang sangat besar. Dampaknya akan sangat besar sehingga akan menguapkan batuan dan melontarkan serpihan hingga ratusan kilometer. Langit akan dipenuhi debu yang meredupkan matahari dan menyebabkan penurunan suhu di seluruh planet. Coba tebak, bagian terakhir tentang penurunan suhu membuat para peneliti sangat bersemangat. Karena hal ini membuka kemungkinan dampaknya bisa saja berhubungan dengan peristiwa Younger Dryas. Untuk membuktikan ide ini, para ilmuwan memutuskan untuk menggunakan kuarsa lagi. Mereka memeriksanya lebih mendalam, mencoba menemukan dampaknya, dan mereka menemukan fakta yang lebih mengejutkan lagi. Kawah Hayawata ternyata bukan berusia 12.000 tahun, melainkan 58 juta tahun. Di satu sisi, para peneliti kecewa karena tidak dapat mengkonfirmasi teori mereka. Kawah tidak bisa menjelaskan kejadian dingin Younger Dryas, tapi di sisi lain, penemuan ini tetap merupakan penemuan mengagumkan. Sekarang bersiaplah untuk kejutan terakhir dari cerita ini dan masih berkisar tentang kuarsa. Ilmuwan lain baru-baru ini menemukan lebih banyak endapan kuarsa kejut di seluruh wilayah yang sekarang adalah bagian timur Amerika Serikat. Kuarsa ini bersembunyi di lapisan sedimen yang berasal dari zaman sebelum Younger Dryas. Menariknya, tidak ada kawah di sekitar lokasi tersebut, tapi kuarsa tak bisa berbohong. Kuarsa memberikan bukti adanya ledakan dahsyat. Hal ini membuat para ilmuwan berpikir hipotesis tabrakan mungkin saja benar, tapi alih-alih tabrakan bisa jadi ini adalah semburan udara. Komet besar mungkin saja pecah ketika memasuki atmosfer bumi sekitar 12.000 tahun yang lalu dan pecahannya bisa saja meledak sebelum mencapai bumi. Ledakan itu akan menyebabkan bencana kebakaran besar di seluruh benua Amerika Utara dan mengacaukan iklim sehingga memicu terjadinya Younger Dryas. Sepertinya kita harus menunggu lebih lama lagi supaya para ilmuwan bisa membuktikan lebih lanjut hipotesis ini, tapi bukan berarti tidak ada fenomena aneh lainnya untuk dijelajahi di Greenland. Contohnya lubang-lubang menarik ini, lubang ini memang lebih kecil dari monster yang kita bicarakan. Lubang yang disebut Moulin ini membawa air lelehan permukaan sampai ke dasar lapisan es Greenland. Lubang-lubang ini juga punya beberapa kejutan untuk kita. Rupanya, ukurannya jauh lebih besar dari yang kita kira. Itulah yang diklaim oleh sebuah penelitian terbaru berdasarkan pengamatan serta eksplorasi langsung. Yang lebih menarik lagi, volume besar ini mungkin mempengaruhi stabilitas lapisan es raksasa tersebut serta kecepatannya meluncur ke arah laut. Para peneliti menduga peningkatan kedalaman dan tekanan air di dalam Moulin dapat melumasi dasar lapisan es sehingga membuatnya bergerak lebih cepat. Tahu kan, seperti es batu yang lebih mudah meluncur di atas lapisan tipis es yang mencair. Sampai saat ini, kita hanya tahu sedikit tentang ukuran Moulin yang sebenarnya dan berapa banyak air yang bisa ditampungnya. Tapi sekarang kita tahu Moulin bisa berukuran raksasa. Tim ini melakukan 2 perjalanan ke lapisan es Greenland pada tahun 2018 dan 2019. Di tiap perjalanan, mereka menggunakan tali dan peralatan pendakian untuk turun. Ada cekungan misterius di medan magnet bumi, dan itu perlahan membesar, membentang dari Amerika Selatan ke Afrika. Yang menyeramkan adalah melemahnya perisai pelindung bumi dari matahari. Mereka menyebutnya anomali Atlantik Selatan. Meski kebanyakan orang di bumi belum merasakan efeknya, satelit dan pesawat ruang angkasa yang melintas merasakan dampaknya. Di dalam bumi, ada bola besar besi dan nikel cair, inti luar. Logam itu begitu panas hingga terus bergerak dan berputar. Gerakan ini menciptakan arus listrik, dan saat listrik mengalir, medan magnet terbentuk. Medan ini mengelilingi planet seperti gelembung pelindung. Tanpa medan magnet, kehidupan di bumi akan bermasalah serius. Matahari memancarkan partikel bermuatan, disebut angin matahari, yang bisa merusak atmosfer kita seiring waktu. Beruntung, medan magnet mengalihkan sebagian besar partikel ini
menjaga kita aman. Planet lain tanpa medan magnet seperti Mars kehilangan atmosfernya, menjadi kering dan tak bernyawa. Tanpa medan magnet, teknologi dan peralatan kita akan kacau. Satelit, jaringan listrik, bahkan pesawat bisa terkena radiasi kuat. Ini menyebabkan kegagalan komunikasi, kesalahan GPS, dan pemadaman listrik. Sekarang ada hal aneh yang terjadi di bawah benua Afrika. Sebuah gumpalan batu padat raksasa di dalam bumi yang disebut African Large Low Shear Velocity Province sedang tumbuh dan mengganggu medan magnet. Ilmuwan menduga gumpalan batu aneh ini mengacaukan aliran inti luar bumi, mengganggu medan magnet di atasnya. Gangguan ini melemahkan perisai di Atlantik Selatan. Ini seperti retakan pada kaca depan mobil, tak langsung pecah, tapi titik lemahnya meluas seiring waktu. Kini NASA memantaunya dengan ketat. Satelit yang melintasi anomali ini mengalami gangguan acak dan mati. Kadang, sirkuitnya korslet akibat partikel matahari berenergi tinggi. Operator misi harus mematikan sistem sebelum masuk zona bahaya. Dan kondisi ini terus memburuk. Anomali ini bergeser ke barat. Ini berarti area baru bisa terpengaruh. Yang lebih buruk, sepertinya anomali ini terbelah menjadi dua. Artinya, bumi kini punya dua titik lemah, bukan hanya satu. Dan yang mengejutkan, beberapa ilmuwan percaya fenomena ini bagian dari siklus jangka panjang yang berulang selama lebih dari 11 juta tahun. Siklus itu bisa membuat kutub magnet bumi terbalik. Utara benar-benar jadi selatan, begitu pula sebaliknya. Kutub magnet bumi pernah berbalik arah, meskipun terakhir kali hal itu terjadi 780.000 tahun yang lalu, jauh sebelum manusia mulai berkeliaran di planet ini. Pembalikan ini terjadi setiap beberapa ratus ribu tahun. Kini, beberapa orang bertanya apakah anomali ini awal pembalikan kutub magnet berikutnya. Tapi ilmuwan belum yakin apakah kita terlambat atau dalam fase sementara. Untungnya proses pembalikan tak instan, bisa butuh ribuan tahun. Saat medan melemah, radiasi lebih mudah mencapai permukaan bumi. Ini mengacaukan teknologi, peralatan, dan juga kita, hingga pola migrasi hewan. Banyak spesies hewan bergantung pada medan magnet bumi untuk navigasi. Dan mereka bahkan menduga tersangka potensial yang menyebabkan fenomena aneh ini. Ada dua gumpalan besar bahan panas dan padat di dalam bumi. Satu di bawah Afrika, satu lagi di bawah Samudra Pasifik. Disebut Large Low Velocity Provinces. Pada dasarnya formasi batuan raksasa di bawah tanah. Kedua gumpalan itu sangat besar. Masing-masing ratusan kali lebih tinggi dari Gunung Everest dan membentang ribuan mil. Mereka membentuk sekitar 6% dari volume bumi dan merupakan salah satu fitur geologis terbesar di dalam planet kita. Gumpalan-gumpalan ini sangat aneh dan mungkin berstruktur seperti pohon, bukan gunung menggumpal. Ilmuwan awalnya membayangkan sebagai batu lunak, tapi berdasarkan teknik pencitraan baru, mereka tampak punya struktur bergerigi seperti cabang yang memanjat ke atas. Ini seperti cabang pohon. Mereka bisa memicu gunung api hotspot di permukaan seperti di Hawaii. Ilmuwan belum tahu pasti apa gumpalan ini. Namun mereka yakin gumpalan ini mengontrol banyak hal di permukaan bumi. Seperti letusan gunung api, gempa bumi, dan tentu saja perubahan medan magnet. Mereka juga mungkin terkait dengan supervulkan dan kepunahan massal. Letusan yang bisa dipicu gumpalan ini mungkin seperti di zaman kuno, yang mungkin memusnahkan seluruh spesies. Jika gumpalan ini terkait supervulkan, mungkin ia telah menyebabkan bencana mengerikan di masa lalu, dan bisa menimbulkan masalah di masa depan. Tapi gumpalan juga membantu mengontrol tektonik lempeng yang memengaruhi gempa bumi dan pembentukan gunung. Gumpalan ini mungkin berisi material dari masa awal bumi atau bahkan dari Theia, planet misterius yang menabrak bumi
dan membantu membentuk bulan sekitar 4,5 miliar tahun lalu. Akhirnya, bumi benar-benar bernapas karena gumpalan ini. Tarikan gravitasi matahari dan bulan sedikit menegangkan bumi, membuatnya naik turun seperti napas. Namun kini, ilmuwan menemukan gerakan tidal ini sedikit terganggu di atas gumpalan tersebut. Gumpalan benar-benar mengacaukan pergerakan mantel bumi. Dua struktur raksasa ini secara aktif memengaruhi perilaku planet kita yang sangat berbahaya. Baru-baru ini kita tahu bagaimana gumpalan tersebut muncul di bumi. Semua karena kerak samudra yang tenggelam. Selama ratusan juta tahun, bagian dasar samudra tenggelam ke dalam mantel bumi. Lempeng batuan ini menumpuk di dasar, perlahan membentuk gumpalan besar dari kerak daur ulang. Ilmuwan belum sepakat apakah gumpalan ini lebih berat atau ringan dari mantel lainnya. Satu studi menyebut gumpalan lebih padat, artinya terbuat dari bahan yang lebih berat. Studi lain bilang gumpalan kurang padat, mungkin berupa peluma panas dari batuan yang lebih ringan. Gumpalan Afrika diduga sebagai salah satu penyebab anomali Atlantik Selatan, tapi ilmuwan masih meneliti hubungannya. Karena gumpalan Afrika adalah masa padat raksasa di atas inti luar, ini bisa memicu masalah. Gumpalan ini lebih panas dan mungkin berbeda secara kimia dari mantel sekitar. Mengganggu inti luar, memengaruhi medan magnet, dan melemahkannya. Hal gila lainnya, gumpalan ini mungkin mengandung samudra air yang terkunci dalam mineralnya. Ilmuwan menemukan air dalam jumlah besar, setara dengan seluruh samudra bumi, terperangkap dalam mineral di dalam mantel yang dalam. Satu mineral, ringwoodite, dapat menyimpan air dalam struktur kristalnya. Tapi ini hanya mungkin terjadi di bawah tekanan ekstrim dan suhu sangat panas, seperti di mantel dalam. Jadi mungkin ada cadangan air tersembunyi di gumpalan. Tentunya bukan air cair, tapi molekul air yang terkunci secara aneh di bawah permukaan. Jika air ini entah bagaimana terlepas, ia bisa memicu aktivitas vulkanik besar, atau bahkan mengubah iklim global. Tapi gumpalan ini bukan satu-satunya penyebab anomali aneh ini. Faktor lain juga berperan, seperti kemiringan medan magnet bumi, perubahan aliran besi di inti, dan tektonik lempeng. Namun provinsi besar ini memperburuk keadaan. Mereka terus berevolusi entah bagaimana. Ilmuwan menduga ini karena kolom batuan panas raksasa, disebut peluma mantel, naik dari dalam bumi. Peluma ini mungkin mendorong potongan besar kerak bumi seperti lempeng tektonik bergerak, terutama di Samudra Pasifik. Jika benar, gumpalan raksasa di bawah tanah ini tak hanya diam. Mereka bergerak, berubah, dan membentuk permukaan bumi terus-menerus, seolah hidup. Lalu apa artinya untuk masa depan? Jika gumpalan Afrika terus berevolusi, anomali Atlantik Selatan bisa membesar atau bergeser, mengganggu lebih banyak satelit dan pesawat antariksa. Saat ini, pertanyaan masih lebih banyak daripada jawaban. Setiap data baru membantu memprediksi perkembangannya, dan apakah kita harus khawatir akan skenario terburuk? Saat ini, NASA belum panik, tapi mereka mengawasi dengan cermat, karena apakah ini pergeseran tak berbahaya atau tanda sesuatu yang lebih besar? Satu hal jelas, sesuatu di dalam bumi sedang berubah. And we have liftoff of Mars Global Surveyor as America begins its journey back to the Red Planet. Ada sebuah struktur aneh di Mars, bentuknya segi empat. Segi empat ini nyaris sama sisi, sendirian di hamparan gurun merah. Struktur ini terlihat terlalu sempurna, terlalu presisi untuk sesuatu yang alami. Alam sifatnya tak beraturan dan jarang sekali ada sesuatu yang terlihat begitu disengaja. Gambar ini tersebar di internet dan tentunya membuat gempar. Gambar ini pun menjadi viral di media sosial dan memicu banyak sekali teori konspirasi.
Beberapa orang yakin bahwa itu adalah bukti makhluk cerdas pernah menginjak kaki di Mars. Baiklah, mari kita selami dan cari tahu. Citra itu asli, dan segi empat itu sudah ada sangat lama. Kamera Mars Orbiter milik NASA memotretnya pada tahun 2001, menangkap sepotong kecil permukaan Mars, dan di sanalah terdapat segi empat itu. Apakah itu bukti adanya makhluk cerdas? Saat ini Mars adalah planet yang kosong, gurun berwarna karat. Tapi dahulu kala, Mars mungkin merupakan planet yang berbeda, penuh dengan sungai yang mengalir deras, samudera yang luas, dan awan tebal di angkasa. Di dunia seperti itu, kehidupan, jika memang pernah ada, bisa saja mulai muncul, dan ada kemungkinan itu pernah terjadi. Para ilmuwan menduga kehidupan bisa saja ada di Mars selama periode singkat, yaitu sekitar 4,1 hingga 3 miliar tahun lalu. Kehidupan itu bisa saja dimulai pada era awal sejarah Mars yang disebut periode Noachium dan berlangsung hingga akhir periode Hesperium. Sementara itu di bumi, lautan pertama baru terbentuk. Kehidupan di planet kita baru saja dimulai dalam bentuk bakteri-bakteri kecil di ventilasi hidrotermal laut dalam. Ketika Mars sudah sepenuhnya basah, di bumi belum ada tumbuhan atau hewan, hanya kehidupan mikroskopis yang berusaha bertahan hidup. Oke, Mars memimpin dalam awal munculnya kehidupan. Atmosfernya jauh lebih tebal, hingga bisa memerangkap cukup panas untuk menjaga air tetap cair. Jaringan lembah, jejak-jejak besar di lanskap merah menunjukkan kisah luar biasa tentang curah hujan, sungai, dan danau. Asteroid-asteroid besar masih menghantam Mars saat itu, dan mungkin saja membawa molekul-molekul organik. Tapi kalau itu benar, lalu apa yang terjadi dan kemana perginya kehidupan? Sebuah penelitian terbaru dari NASA menunjukkan jawabannya lebih rumit dari yang kita duga. Para astronom meyakini sesuatu yang drastis terjadi di Mars secara tiba-tiba. Iklimnya yang nyaman lenyap dalam sekejap. Atmosfernya menipis. Tanpa medan magnet yang kuat seperti di bumi yang melindunginya, radiasi matahari mengikis habis atmosfer Mars sehingga menjadi dingin dan kering. Lautan menguap begitu saja. Sebagian airnya terlepas ke angkasa, sementara sisanya membeku di bawah tanah atau terkunci di tudung es kutub. Saat ini yang tersisa hanyalah kenangan, kanal kering, dan endapan mineral asin. Tapi tampaknya transisi ini nggak terjadi tiba-tiba. Prosesnya lambat dan bertahap. Mars berubah dari basah dan hangat menjadi dingin dan kering selama jutaan tahun. Bahkan, Mars masih memiliki lautan bahkan setelah suhunya turun sampai titik beku. Sebagian wilayah Mars, khususnya dataran rendah di bagian utara, mungkin masih basah selama berabad-abad. Bukankah seharusnya air membeku saat suhu di bawah 0 derajat Celcius? Ya, tentu. Tapi ada banyak alasan kenapa keajaiban ini terjadi, seperti atmosfer Mars yang tebal dan air hangat yang mengalir melalui arus. Dan selama waktu yang disebutkan tadi, dari zaman Noachium hingga akhir zaman Hesperium, kehidupan bisa saja menemukan jalan. Mikroba di bumi tumbuh subur di beberapa tempat paling keras, di bawah es Antartika, di lubang laut dalam, di danau vulkanik beracun. Kehidupan gak peduli. Jadi masa-masa ini dalam sejarah Mars pasti masa yang menakjubkan. Tapi jangan salah, Mars gak pernah benar-benar nyaman, bahkan pada masa-masa nyamannya. Mars gak serimbun dan sehijau yang kita bayangkan. Di masa-masa awalnya, Mars sangatlah ekstrim, lebih mirip saat bumi masih muda. Pada masa Noachium, Mars sangat hangat, tapi juga basah. Kemudian iklim bergeser ke periode Hesperium. Lautan membentang di dataran rendah utara, suhu turun dan salju menumpuk tinggi, membentuk gletser besar di selatan, mengubah planet ini menjadi dunia es. Menemukan kehidupan mikroskopis pada masa itu mungkin saja bisa, tapi peradaban cerdas kemungkinannya kecil. Segi empat yang viral itu belum menjadi bukti adanya kehidupan cerdas, dan inilah alasannya. Pertama, orang-orang gempar karena alam gak mungkin membuat garis lurus. Tapi itu gak sepenuhnya benar. Itu biasa ditemukan di alam. Sebagai contoh, di bumi ada Giant's Causeway di Irlandia Utara yang penuh kolom basal heksagonal yang indah. Ini terbentuk alami dari aktivitas gunung berapi.
Ada juga menara setan di Wyoming. Masih ingat dengan film Close Encounters di tahun 80-an? Itu adalah formasi batuan simetris yang terbentuk karena erosi. Tapi kalau dilihat dari luar angkasa, semua ini akan terlihat seperti buatan. Jadi apa sebenarnya segi empat ini? Mungkin saja pola rekahan pada batuan atau permukaan yang terpecah-pecah di sepanjang garis lurus akibat tekanan. Hal ini sering terjadi di bumi saat batuan mengembang dan menyusut seiring waktu. Dan di Mars, permukaannya terus-menerus dihantam meteor, angin, dan perubahan suhu yang ekstrim. Gak heran kalau batuan bisa stres. Apa yang terjadi di sini termasuk kasus pareidolia. Ini kegiatan favorit otak kita, menemukan pola dalam sesuatu yang acak. Kita berevolusi seperti ini. Jadi, terkadang kita memandang objek alam dan melihat hal-hal yang gak masuk akal. Wajah di pohon, hewan di awan, beragam bentuk, dan sebagainya. Selain itu, NASA sudah memotret Mars selama beberapa dekade. Ada foto-foto kawah, gunung, lembah, dasar sungai beresolusi tinggi, semuanya. Bukankah peradaban kuno akan meninggalkan sesuatu yang lebih baik daripada batu berbentuk segi empat? Meski semua terkikis seiring waktu, seharusnya ada lebih banyak tanda seperti jalan, fondasi, artefak, reruntuhan, atau apa saja. Oke, sejujurnya memang ada sesuatu. Segi empat itu bukan pertama kalinya Mars mempermainkan kita. Selama bertahun-tahun, kita sudah melihat mulai dari terowongan sampai pahatan wajah, bahkan Bigfoot, atau pintu ini, misalnya, lubang persegi panjang yang terpotong sempurna. Itulah yang orang-orang lihat ketika wahana Curiosity milik NASA mengirimkan citra East Cliff di Gunung Sharp. Ini hampir seperti lorong kuno yang mengarah jauh ke permukaan. Kamu hanya perlu masuk untuk menemukan pangkalan bawah tanah yang fantastis. Nah, NASA memutuskan untuk melihat lebih dekat. Ternyata tingginya hanya setengah sentimeter dan lebarnya 40,6 cm, seukuran pintu anjing. Itu karena yang kita lihat bukanlah pintu, tapi retakan terbuka. Retakan pada batuan yang terjadi secara alami seiring waktu. Retakan semacam ini sangat umum ditemukan, baik di bumi maupun Mars. Retakan ini terbentuk ketika batuan dasar mengalami tekanan, mengembang, menyusut, atau terkikis oleh angin dan waktu. Jika berjalan melintasi gurun pasir di bumi, kamu akan melihat banyak bentuk serupa. Ngarai, tebing, dan bahkan batu-batu besar memiliki retakan yang dari sudut yang tepat mungkin terlihat seperti pintu. Hanya saja, ini nggak difoto oleh NASA. Selain itu, garis sangat lurus ternyata hanyalah tipuan perspektif. Jika citranya diperkecil, kamu akan melihat bahwa itu hanyalah satu retakan kecil dalam formasi batuan yang jauh lebih besar. Ada juga wajah Sidonia yang terkenal itu. Foto ini diambil pada tahun 1976 oleh wahana pengorbit Viking 1 milik NASA saat memindai Mars. Di wilayah yang dinamai Sidonia, wahana ini memotret sesuatu yang tampak seperti wajah manusia yang sangat besar. Sebuah formasi batuan sepanjang 1,9 km. Dan wajah yang satu ini telah menginspirasi banyak buku, dokumenter, film, dan siniar. Tapi ketika pengorbit Viking milik NASA pertama kali memotret Sidonia, kameranya belum terlalu canggih. Citra wajah itu memiliki resolusi rendah dan membuat detailnya kabur. Misi NASA selanjutnya dibekali kamera yang jauh lebih baik. Dan ketika Mars Dalam beberapa tahun terakhir, para ilmuwan telah menemukan 2 terobosan tentang alam semesta. Berkat teknologi-teknologi baru, kita bisa melihat jauh ke masa lalu dan menemukan sesuatu yang bisa mengubah pemahaman kita tentang alam semesta. Apa saja penemuan-penemuan itu dan apa artinya bagi kita? Yuk kita cari tahu. Baru-baru ini, kita mendapatkan foto berwarna pertama dari teleskop luar angkasa James Webb. Ini merupakan foto menakjubkan yang mengabadikan ribuan galaksi purba. Cahaya tertua yang berhasil didokumentasikan dalam sejarah alam semesta ini berasal dari 13 miliar tahun yang lalu. Itu hanya 600 juta tahun setelah dentuman besar. Kita seperti melihat sekilas album bayi alam semesta. Tapi itu baru permulaan. Para astronom berharap bisa melihat galaksi-galaksi kecil yang baru terbentuk, tapi yang mereka temukan sungguh mengejutkan. Sangat mudah, sangat masif, dan semua itu hanya dari sebuah titik merah yang sanget kecil.
Penulis utama penelitian ini, Ivo Labe, sedang bekerja di depan komputer seperti biasa dan tiba-tiba mendapatkan 2 angka. Usia 13,1 miliar tahun, berat 100 miliar bintang. Saat menyadari artinya, dia hampir menyemburkan kopinya. Tapi titik merah itu baru permulaan. Keesokan harinya mereka menemukan 5 galaksi lain yang serupa. Ternyata ke-6 galaksi masif ini seumuran dengan Bima Sakti. Seluruh tim peneliti sangat tidak percaya. Mereka bilang, apa? Galaksi-galaksi itu nggak mungkin terbentuk sedini itu. Apa kita melakukan kesalahan? Tapi tidak. Teleskop luar angkasa James Webb si keren baru di antariksa punya kemampuan yang luar biasa. Teleskop ini bisa melihat menembus awan debu dengan pengamatan inframerahnya dan menemukan galaksi-galaksi yang sebelumnya tidak terlihat. Minggir dulu, Hubble, ada pengamat bintang baru di sini. Tapi kenapa penemuan ini begitu menghebohkan? Karena penemuan ini memengaruhi pemahaman kita tentang bagaimana galaksi-galaksi terbentuk. Yuk kita coba jelaskan. Dahulu kala, tepatnya 13,8 miliar tahun lalu, alam semesta kita lahir. Alam semesta ini santai sejenak, lalu mulai membentuk galaksi-galaksi pertama. Galaksi-galaksi ini penuh dengan gas dan debu. Lama-kelamaan gas dan debu itu berubah menjadi bintang-bintang. Ada galaksi yang lebih besar dan memiliki lebih banyak bintang. Ada pula yang lebih ringan dan nyaris tanpa bintang sama sekali. Bagaimanapun semua galaksi itu bertumbuh secara bertahap. Bintang-bintang di dalamnya terlahir secara perlahan dan mulus. Begitulah menurut model yang ada saat ini. Tapi hasil pengamatan terbaru dari teleskop luar angkasa James Webb menunjukkan hal yang tak terduga. Sepertinya saat alam semesta masih baru terbentuk, sudah ada banyak sekali bintang di galaksi-galaksi. Lebih banyak dari yang kita duga. Kalau memang demikian, berarti galaksi-galaksi ini seperti halnya orang-orang yang haus pencapaian di alam semesta. Mereka melewatkan fase pertumbuhan awal dan bertahap untuk langsung menjadi penggebrak alam semesta. Menurut model kosmologi kita saat ini, galaksi-galaksi tersebut seharusnya tidak ada, tapi nyatanya ada. Jadi sepertinya setelah terjadi dentuman besar, bintang-bintang terbentuk lebih cepat dari yang kita duga. Ini cukup aneh, artinya ada sesuatu yang terlewatkan dalam pemahaman kita tentang pembentukan galaksi. Seperti yang kalian lihat, penggebrak alam semesta ini benar-benar sesuai dengan namanya dan menyebabkan potensi konsensus total di antara para ilmuwan. Alam semesta seolah berkata, "Hei, aku akan mengobrak-ngabrik model kosmologi." Tapi jangan langsung mengambil kesimpulan dulu ya. Ada banyak teori yang bisa menjelaskan penemuan-penemuan membingungkan ini tanpa merusak model standar. Sebagai contoh, mungkin cahaya yang kita lihat sama sekali bukan berasal dari bintang, melainkan dari disk of doom yang berputar-putar di sekeliling lubang hitam supermasif. Monster kosmik yang sangat besar ini bisa melahap materi dan memuntahkan pertunjukan cahaya memukau. Dan teleskop James Webb yang canggih berhasil menangkap piringan akresi yang penuh teka-teki ini dengan sangat jelas. Atau bisa juga galaksi-galaksi itu sedang bermain petak umpet dengan kita. Mungkin masih ada cerita lain yang belum kita ketahui. Alam semesta ini sangat luas dan misterius, dan kita baru saja mulai menjelajahi permukaannya. Wow, kita harus pelan-pelan di sini. Sebelum menjelaskan semua ini, kita perlu memastikan apakah galaksi-galaksi purba itu memang setua itu. Meskipun jika galaksi-galaksi itu sebenarnya hanya lubang hitam supermasif, itu tetap menunjukkan perubahan yang mencengangkan. Kita harus menunggu sekitar 1 tahun untuk mengetahuinya. Satu hal yang pasti, teleskop luar angkasa James Webb telah memberi kita pelajaran berharga, yaitu kita harus siap menghadapi hal-hal yang tak terduga. Dan ini baru awal dari hal yang tak terduga. Tim Ivo Labe bukan satu-satunya yang membuat terobosan besar. Ada juga tim yang menyatakan telah membuka rahasia masa lalu alam semesta, dan itu layak mendapatkan 2 hadiah Nobel. Minggir dulu deh teleskop luar angkasa James Webb, karena penemuan ini berasal dari antena yang lebih kecil dari kulkas dan harganya kurang dari $5 juta. Ini bisa disebut berburu barang murah di luar angkasa.
Para astronom menangkap sinyal yang memberi beberapa kejutan. Sinyal itu datang dari bintang-bintang paling awal di alam semesta kita pada saat baru mulai bersinar. Ayo kita sapa lagi nenek moyang kita di angkasa. Nah, sinyal ini cukup aneh nih. Suhunya sangat rendah dan ada gelombang yang membuat para astronom bingung. Apa yang menyebabkan semua ini? Oke, ada sebuah teori. Materi gelap mungkin ikut terlibat dan jika benar demikian, berarti kita sedang berada di ambang penemuan besar. Bayangin kamu melihat langit malam yang penuh bintang, tapi ada sesuatu yang tidak bisa kamu lihat di sana. Itu layaknya jubah gaib yang menutupi seluruh alam semesta. Para ilmuwan menyebut benda misterius ini materi gelap. Materi gelap layaknya hantu di dunia kita karena tidak memancarkan, menyerap maupun memantulkan cahaya. Kita tidak bisa melihatnya dengan teleskop ataupun mata telanjang, itulah sebabnya disebut materi gelap. Tapi kalau tidak bisa dideteksi dengan cara apapun, bagaimana kita bisa tahu itu ada? Tentu dari tarikan gravitasinya. Suatu hari, kita menyadari pemahaman kita tentang pembentukan galaksi ternyata salah. Menurut perhitungan kita, galaksi-galaksi itu seharusnya masih berupa gas yang tidak beraturan. Tapi ada sesuatu yang menyatukannya, mengubahnya menjadi spiral. Seperti semacam lem yang tak kasat mata, lalu kita berpikir, mungkinkah penyatu yang tak terlihat ini benar-benar ada? Seandainya bulan tidak terlihat, kita akan tetap menduga bulan ada karena gravitasinya memengaruhi pasang surut air laut di bumi. Demikian pula dengan materi gelap, gravitasinya memengaruhi pergerakan galaksi serta benda-benda kosmik lainnya. Bahkan, materi gelap menyusun sebagian besar alam semesta, yakni sekitar 27%-nya. Selain itu, materi normal yang bisa kita lihat seperti bintang, planet, dan galaksi hanya membentuk sekitar 5% alam semesta. Pernahkah kamu mencoba mengendarai sepeda di atas paku? Tapi jika itu terjadi setidaknya sekali, kamu pasti tidak ingin mengalaminya lagi. Sekarang, bayangkan jika kamu harus mengendari sepeda di Mars. Permukaannya ditutupi dengan bebatuan, ngarai, gunung berapi, dasar danau yang kering, kawah, dan debu merah. Kombinasi itu membuat paku-paku itu terlihat sama sekali tidak berbahaya. Tidak ada roda yang kita gunakan di bumi yang bisa digunakan. Jadi NASA telah berupaya mengembangkan roda yang sempurna untuk digunakan di bulan atau Mars sejak tahun 1960-an. Mereka mencoba ban karet halus dengan ban dalam yang penuh dengan nitrogen, roda kawat besar yang fleksibel, dan ban tanpa udara yang terbuat dari beberapa ratus kawat baja yang digulung. Tapi tidak ada yang cukup baik untuk medan kosmik yang menantang. Roda Mars Curiosity rover hanya bertahan lebih dari setahun sebelum akhirnya rusak parah. Ban kendaraan penjelajah itu menghadapi dua masalah besar. Pertama, mereka harus cukup kuat untuk membawa bobot kendaraan yang sangat besar. Para insinyur mencoba membuatnya menjadi kendaraan yang paling efisien untuk eksplorasi, berbeda dengan model sebelumnya yang bekerja di bulan dan Mars. Itulah sebabnya ia menjadi sangat berat. Mobil besar yang berat membutuhkan ban yang tahan lama. Dan tentu saja, permukaan Mars bukanlah tempat yang mudah. Para insinyur mencoba membuat ban dari aluminium yang merupakan bahan yang ringan dan kuat, tapi roda-roda itu cepat rusak. Kerusakan tidak mencegah Curiosity untuk melakukan tugasnya, tapi hal itu mempengaruhi keefisienannya, dan disitulah roda yang baru kemudian diciptakan kembali. NASA memutuskan untuk mengganti aluminium dengan bahan yang disebut paduan memori bentuk. Bahan ini terbuat dari jenis logam unik yang disebut nitinol, perpaduan nikel dan titanium. Tidak seperti bahan lain yang melengkung di bawah tekanan atau panas, bahan yang dingin ini akan kembali ke bentuk aslinya dengan sendirinya dalam keadaan yang sama. Nitinol adalah pahlawan di Mars, tapi juga berguna di bumi. Bayangkan saja banmu tidak akan bocor lagi. Kedengarannya bagus untukku. Satu perusahaan memutuskan untuk menggunakan teknologi ini pada sepeda mereka. Ban berbentuk tabung dan akan mengempis ketika kamu melindas gundukan. Ban ini akan mengembangkan memori bentuk yang sempurna dari waktu ke waktu. Ban ini seharusnya bekerja paling baik pada sepeda berkerikil, trail, dan gunung. Permukaan logam ditutupi dengan lapisan luar yang kenyal. Ketika lapisan tersebut akhirnya habis, perusahaan berencana untuk melakukan vulkanisir pada ban agar dapat bertahan selama bertahun-tahun. Model ban tanpa angin sebelumnya terbuat dari busa yang dipatenkan yang seharusnya dapat bertahan hingga 5.000 mil.
Ban tersebut tidak digunakan karena membuat sepeda motor menjadi terlalu berat. Model baru ini diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut. Nitinol juga bekerja dengan baik di bidang operasi jantung. Tabung yang terbuat dari bahan ini dapat mengembang hingga lebar yang diinginkan di bawah suhu tertentu dalam tubuh manusia. Ban bukanlah satu-satunya benda yang bekerja lebih baik dengan memori bentuk. Jika kamu tidak dapat membayangkan tidurmu tanpa kasur busa memori yang nyaman, kamu dapat mengirimkan ucapan terima kasih kepada NASA untuk itu. Sejarahnya berawal dari tahun 1966 ketika mereka memutuskan untuk menyesuaikan kursi bagi para astronot untuk meringankan efek gaya G saat lepas landas dan mendarat. Membuat kursi khusus untuk setiap penerbangan tampaknya terlalu tidak praktis, sehingga busa memori menjadi penyelamat. Kursi ini dengan mudah menyesuaikan diri dengan bentuk tubuh astronot dan kembali ke kondisi istirahat saat tidak digunakan. Pada tahun 1980-an, kursi ini beralih dari ruang angkasa ke masyarakat dunia. Sekarang sudah ada di kasur dan bantal, hiburan wahana taman, pelana kuda, dan pelapis helm football. Generasi ketiga memiliki partikel gel dan busa visko di dalamnya. Itulah rahasia kekuatan supernya dalam mengurangi panas tubuh yang terperangkap, melenturkan kembali dalam waktu singkat, dan membuat kasur terasa selembut awan. Namanya sudah menjelaskan semuanya, tetapi jika kamu ragu, selimut luar angkasa memang diciptakan oleh NASA dengan tujuan luar angkasa. Kembali ke tahun 1960-an, mereka sedang mempersiapkan era ruang angkasa dan mencari bahan logam yang tipis, reflektif, yang akan melindungi pesawat ruang angkasa mereka dari radiasi matahari. Dan mereka berhasil merancang bahan yang sempurna, cukup kuat untuk digunakan sebagai insulasi untuk melindungi elektronik ruang angkasa yang mahal dari perubahan suhu. Sejak saat itu, MPET telah menjadi bagian penting dari hampir setiap misi ke dan di luar orbit planet kita. Bahan ini juga digunakan dalam pakaian antariksa untuk melindungi astronot dari radiasi dan panas matahari saat mereka menjelajah ruang angkasa. Di bumi, selimut luar angkasa adalah teman terbaik bagi para pelari maraton. Karena suhu tubuh menurun setelah mereka berhenti berlari, mereka membutuhkan sesuatu untuk membantu mengembalikannya ke suhu normal. Dan bahan selimut luar angkasa yang ajaib juga dapat melindungi ponselmu dari panas dan dingin yang ekstrim saat digunakan sebagai lapisan isolasi dalam casing ponsel. Pada awal tahun 1960-an, headset untuk pilot maskapai penerbangan sangat besar. Mereka seringkali harus menggunakan mikrofon genggam untuk berkomunikasi. NASA membutuhkan teknologi yang lebih andal dan ringan untuk misi mereka agar memastikan komunikasi berjalan tanpa masalah. Pada tahun 1961, Liberty Bell 7 jatuh dan astronot Gus Grissom hampir tenggelam tanpa transmisi radio atau kontak dengan tim penyelamatnya. NASA menghubungi sebuah perusahaan manufaktur untuk mendesain sebuah headset yang dapat ditanam di helm astronot. Hanya 11 hari kemudian, tim ini menghasilkan unit headset mikrofon yang dapat digunakan oleh astronot untuk berkomunikasi satu sama lain dan dengan bumi. Headset ini bahkan memiliki fitur peredam bising. Headset ini kemudian disempurnakan dan digunakan untuk misi Merkurius dan Apollo. Dunia dapat mendengar kalimat paling terkenal dari Neil Armstrong saat dia mendarat di bulan berkat headset nirkabel tersebut. Teknologi pengeringan beku untuk makanan tidak diciptakan, tetapi sangat dikembangkan oleh NASA untuk mengemas lebih banyak makanan ringan dalam misi Apollo yang panjang. Selama misi manusia pertama, para astronot harus makan kubus seukuran sekali gigit, bubuk yang dibekukan, dan memeras semi cairan dari tabung aluminium. Tidak terdengar menyenangkan, bukan? Para astronot tidak senang dengan pola makan ini. Jadi, NASA harus memikirkan solusi yang lebih baik untuk misi Gemini ini. Mereka mendanai penelitian yang berakhir dengan mengembangkan kuah khusus yang bisa berubah menjadi bentuk yang bisa dimakan dalam air panas hanya dalam waktu 5 menit. Ide pengeringan beku adalah memasak makanan, lalu membekukannya di bawah tekanan rendah, dan kemudian memanaskannya secara perlahan di ruang vakum untuk menghilangkan kristal es. Berkat teknologi ini, makanan mempertahankan 98 dari nilai gizinya dengan hanya 20% dari berat aslinya. NASA terus mengembangkan teknologi ini dalam beberapa dekade berikutnya. Kini, makanan beku kering sangat membantu para backpacker, program bantuan bencana, dan siapapun yang perlu membawa makanan ringan dan tetap mendapatkan nutrisi yang tepat. Termometer inframerah yang memungkinkan kita memeriksa suhu dari kejauhan juga dikembangkan dengan dukungan NASA. Termometer ini mengukur radiasi panas yang dipancarkan oleh gendang telingamu, sama seperti digunakan untuk mengukur suhu bintang dan planet.
Setiap perangkat memiliki lensa yang memfokuskan cahaya dari objek ke detektor khusus yang mengubah radiasi menjadi sinyal listrik dan kemudian menjadi suhu yang dapat kamu lihat pada layar. Alat ini digunakan untuk berbagai tujuan, mulai dari memantau suhu titik panas pada sistem mekanis dan elektrik hingga memeriksa suhu pengunjung di tempat umum. Bersiaplah untuk terkesima karena ada berita menarik dari NASA yang akan segera datang. Ingin melihat dunia yang menakjubkan di bulan Saturnus Titan? Wahana pendarat rotorcraft Dragonfly milik NASA yang inovatif akan lepas landas pada tahun 2027 untuk menjelajahi objek luar angkasa yang misterius ini. Sekarang, izinkan aku memperkenalkanmu pada Titan. Titan adalah benda langit es dengan atmosfer yang dipenuhi nitrogen dan bahkan mungkin memiliki lautan bawah tanah. Titan juga memiliki sungai dan danau yang mengalir di permukaannya. Tapi, coba tebak, sungai dan danau itu tidak berisi air seperti planet kita. Di sana ada metana. Sekarang yuk kita lihat kredensial astronomis Titan. Titan bukan sembarang bulan, dia adalah bulan terbesar kedua di tata surya kita. Ukurannya hanya 2% lebih kecil dari bulan terbesar yang ada di sekitar kita, yaitu Ganymede milik Jupiter. Ukuran Titan bahkan membuat Merkurius malu, dan apakah aku sudah menyebutkan bahwa atmosfernya 4 kali lebih padat daripada atmosfer bumi. Berkat gravitasi Titan yang lebih rendah dan atmosfernya yang tebal, Dragonfly menjadi robot pendamping yang sempurna untuk mengungkap harta karunnya. Yuk kita beralih ke Dragonfly, bintang dari misi NASA yang akan datang ke Titan. Drone kosmik ini bukanlah penjelajah biasa, dilengkapi dengan berbagai macam gadget yang menarik. Dragonfly bagaikan laboratorium terbang yang siap mengungkap lebih banyak rahasia Titan. Ini adalah wahana pendarat rotorcraft antar planet pertama yang dirancang untuk membawa kita dalam perjalanan penemuan yang epik. Jangan biarkan namanya menipumu ya, Dragonfly tidak hanya berdengung tanpa tujuan. Keajaiban teknologi ini mampu meluncur sejauh beberapa mil di antara berbagai lokasi di permukaan Titan. Anggap saja ini sebagai layanan Uber kosmik untuk para ilmuwan. Dan ngomong-ngomong tentang teknologi, Dragonfly membawa beberapa peralatan yang sangat keren. Wahana ini akan membawa instrumen Drill for Acquisition of Complex Organics atau DRACO yang akan membantu kita mengambil materi dari Titan, sedangkan Dragonfly Mass Spectrometer atau DRA-MS akan menganalisa dari mana saja sampel-sampel tersebut berasal. Tapi, bagaimana kita bisa menemukan Titan? Saat itu tanggal 25 Maret 1655, seorang astronom Belanda sedang berada di luar dengan teleskopnya menjelajahi alam semesta. Dan lihatlah, dia melihat sesuatu yang menakjubkan. Titan, bulan terbesar Saturnus, maju cepat hampir 300 tahun ke tahun 1944 ketika seorang astronom keren lainnya muncul. Dia sedang melakukan eksperimen dengan cahaya dan menemukan bahwa Titan sebenarnya memiliki atmosfernya sendiri. Ada cerita lain dari kisah ini. Pada tahun 1979, pesawat ruang angkasa Pioneer 11 memutuskan untuk melakukan perjalanan melintasi sistem Saturnus. Perjalanan ini mengonfirmasi semua hal keren yang sebelumnya dispekulasikan oleh para ilmuwan tentang Titan, seperti temperatur dan masanya. Tapi ada satu kesalahan kecil, para ilmuwan yang cerdik itu mengira Titan mungkin adalah bulan terbesar di seluruh tata surya. Ups, dugaan yang salah. Meskipun demikian, Titan memiliki atmosfer yang misterius dan padat yang membuat semua orang tetap waspada. Sekarang yuk kita lihat kembali ke tahun 1980-an saat pesawat ruang angkasa Voyager 1 dan 2 melakukan pendaratan perdana. Wahana penjelajah kosmik ini terbang melintasi Saturnus dan mereka ingin melihat permukaan Titan. Saat itulah Titan memutuskan untuk bermain petak umpet dengan mereka. Atmosfernya yang kabur membuat mereka tidak bisa melihat apa yang terjadi di bawah sana, sehingga yang berhasil ditangkap oleh Voyager hanyalah gambar-gambar dunia berwarna oranye yang sepi. Tapi mereka melihat kabut biru yang indah di atmosfer bagian atas. Hal-hal mulai menjadi sangat menarik pada tahun 1990-an. Teleskop luar angkasa Hubble ikut bergabung dan memutuskan untuk mengambil beberapa foto keren Titan dengan menggunakan cahaya inframerah khusus.
Alat canggih ini berhasil menembus kabut dan voila, foto-foto Hubble memperlihatkan area-area dengan warna yang berbeda di Titan, nyaris seperti papan catur raksasa. Kita sekarang tahu kalau di sana bahkan ada titik terang seluas Australia. Tapi terlepas dari foto-foto fantastis ini, misteri apa yang ada di balik kabut Titan masih belum terpecahkan. Saat itu tahun 2004, ketika panggung telah disiapkan untuk Cassini dan sahabatnya dari Eropa, wahana Huygens. Mereka bagaikan duo dinamis yang siap menghadapi Saturnus. Cassini mulai mengorbit planet bercincin itu dan segera memusatkan perhatiannya pada Titan. Momen besar itu akhirnya tiba pada tanggal 14 Januari 2005, wahana Huygens menembus atmosfer Titan. Selama pendaratannya, Huygens mengumpulkan berbagai macam data yang menakjubkan, memotret dan menganalisa atmosfer. Wahana ini kemudian mengirimkan informasi berharga ini kembali ke Cassini yang seperti kurir kosmik mengirimkannya kepada kita manusia di bumi yang sedang menunggu dengan penuh harap. Selama 13 tahun berikutnya, Cassini terbang mendekati Titan lebih dari 100 kali menggunakan berbagai instrumen canggih untuk mengamati permukaan dan atmosfer Titan. Para ilmuwan akhirnya bisa memastikan kalau Titan memiliki awan, danau, dan sungai, serta hujan yang mengguyur permukaannya. Untungnya Titan bukanlah satu-satunya bulan di tata surya kita yang secara teknis bisa mendukung kehidupan. Ada bulan Neptunus yang menakjubkan bernama Triton. Sebagai permulaan, Triton adalah bulan terbesar di Neptunus, tapi juga merupakan bulan yang sangat aneh. Di antara sekian banyak bulan di luar sana, hanya 5 yang diketahui aktif secara geologis. Coba tebak. Triton dengan bangga menjadi bagian dari klub eksklusif ini. Triton senang memamerkan geysernya yang memuntahkan gas nitrogen. Bayangkan Triton sebagai seorang fashionista dalam ansambel es, permukaannya sebagian besar terdiri dari nitrogen yang membeku, memberikan kesan dingin dan beku. Kamu mungkin ingin membawa mantel hangat jika berkunjung ke sana. Sekarang, kamu mungkin bertanya-tanya bagaimana Triton bisa tetap hangat di lingkungan yang begitu dingin. Ia memiliki senjata rahasia yang disebut kekuatan pasang surut. Bayangkan Triton dan Neptunus sedang melakukan tarian kosmik, menciptakan gesekan gravitasi. Tarian ini tampaknya menghasilkan panas, membantu menghangatkan perairan Triton. Dengan semua pembicaraan tentang panas ini, kamu mungkin mulai bersemangat tentang kemungkinan adanya kehidupan di Triton. Tapi menemukan kehidupan di bulan ini sama kecil kemungkinannya dengan menemukan unicorn yang sedang mengendarai skateboard. Voyager 2, satu-satunya misi yang pernah terbang melintasi Triton, melakukan perjalanannya pada tahun 1989. Jika kamu berharap ada misi lain ke Triton dalam waktu dekat, anggap saja bintang-bintang tidak berpihak pada kita secara harfiah. Kesempatan untuk misi ke Triton hanya terbuka sekali dalam 13 tahun. Karena planet kita dan Jupiter harus berada dalam posisi yang tepat supaya pendaratan bisa berhasil. Para ilmuwan akan memanfaatkan tarikan gravitasi planet terbesar di tata surya untuk mendaratkan wahana di Triton dengan aman. Yuk kita bahas gajah di dalam ruangan, atau haruskah aku bilang beruang kutub? Suhu di Triton sangat dingin sehingga harapan untuk bertahan hidup tanpa membeku hampir sama tipisnya dengan tusuk gigi. Maaf para calon mikroba kecil, kamu mungkin perlu beberapa baju hangat ekstra untuk bertahan hidup di sana. Meskipun Triton mungkin bukan tempat yang paling ramah bagi kehidupan, Triton tetaplah permata astronomis yang layak dijelajahi. Para ilmuwan juga meyakini Triton tidak selalu menjadi bagian dari kru Neptunus. Ternyata Triton kemungkinan besar hanya mengurusi urusannya sendiri, berkeliaran tanpa tujuan di sabuk Kuiper yang jauh. Lalu datanglah Neptunus dengan tarikan gravitasinya yang dahsyat dan menyambar Triton, secara resmi menjadikannya bulan. Sama seperti satelit kita yang terpercaya, Triton juga terjebak dalam pertemuan permanen dengan Neptunus. Satu sisi Triton selalu mengarahkan matanya ke planet ini. Mengenai nasib bulan yang menakjubkan ini, dalam jangka panjang tidak akan terlihat bagus. Bulan ini semakin dekat dan semakin dekat dengan Neptunus setiap harinya. Mungkin kamu bertanya-tanya, kenapa demikian? Masalahnya ada pada interaksi pasang surut yang memainkan beberapa trik kosmik pada Triton. Interaksi itu menyebabkan orbitnya melambat seperti tarian lambat menuju Neptunus.
Para ilmuwan memperkirakan bahwa dalam waktu sekitar 3,6 miliar tahun, Triton akan melewati batas yang tidak terlihat. Jika perhitungan Jupiter punya 79 satelit yang sudah kita kenal. 4 diantaranya paling besar dan menarik. Kita biasa menyebutnya sebagai satelit Galileo. Nama keempat satelit ini berasal dari Galileo Galilei yang telah menemukannya pada abad ke-17. Meski punya persamaan, keempat satelit Galileo ini sangat berlainan. Europa berukuran paling kecil di antara semua satelit Galileo dan diameternya 3000 km. Satelit mungil ini mengitari Jupiter tiap 3,5 hari. Gambar pertamanya diambil pada tahun 1970-an. Dan sebagian besar permukaannya terdiri dari es cair. Europa punya banyak retakan tanah panjang yang bisa mencapai 1,5 km dan dapat meluas hingga ribuan kilometer. Retakan ini mungkin telah terbentuk saat kerak Europa tertarik oleh pasang surut lautan misterius di bawah permukaannya. Pada tahun 2012, para ilmuwan menemukan semburan uap air di dekat kutub selatan Europa yang tingginya sampai 200 km. Semburan ini bisa membantu mereka nyari tahu kandungannya tanpa harus mendarat di permukaannya. Mereka menduga ada lautan luas yang terkubur sedalam 15 sampai 25 km di bawah permukaan padatnya. Lautan ini mungkin sedalam 65 sampai 160 km. Meski diameter Europa cuma seperempatnya bumi, kandungan airnya 2 kali lebih banyak dari semua lautan kita. Lautan ini menjadi lingkungan potensial bagi makhluk hidup. Ilmuwan meyakini seluruh kerak es Europa mengapung di atas lautan. Kerak es ini mungkin berotasi penuh mengitari Europa tiap 12.000 tahun. Dalam foto yang diambil pesawat antariksa Galileo, ada bintik coklat gelap berukuran kecil yang berdiameter 10 km dan terbentuk saat zat panas yang gak padat mencapai permukaan. Zat panas ini mungkin telah mendorong atau memecah kerak Europa. Permukaan Europa terbentuk oleh medan tak beraturan, berupa area kasar yang dikelilingi permukaan lebih halus. Ekuatornya mungkin tertutup oleh bongkahan es runcing bernama Penetentes yang tingginya bisa sampai 15 meter. Bumi kita juga punya es kayak gini, terutama di dataran tinggi yang kering, tapi ukurannya nggak sebesar Penetentes di Europa. Bulan kita punya lebih dari 5.000 kawah besar yang berdiameter lebih dari 25 km. Permukaan Europa nggak dipenuhi kawah benturan dan umurnya mungkin belum sampai 50 juta tahun. Artinya permukaannya terus mengalami perubahan. Europa bersuhu dingin dan menjadi salah satu objek padat antariksa yang paling mulus di tata surya. Makanya Europa 5 kali lebih terang dari bulan kita. Satelit ini berada di bawah ledakan radiasi konstan dari Jupiter. Karena radiasinya sangat kuat, kita nggak akan bisa bertahan di situ meski cuma 1 hari. Jarak Europa ke matahari 5 kali lebih jauh dari jarak bumi ke sang bintang. Dan di sini hampir nggak ada sinar matahari. Bahkan suhu rata-rata minusnya 160 derajat Celcius di ekuator dan sekitar minus 220 derajat Celcius di kutubnya. Sekitar 40 tahun yang lalu, pesawat luar angkasa Voyager 1 mendekati satelit berbatu, Io, dan rupanya satelit ini menjadi jawarannya aktivitas vulkanik di tata surya kita. Io adalah satelit terdalam kelima Jupiter yang berumur 4,5 miliar tahun, hampir sama dengan sang planet. Ukurannya mirip bulan, kepadatan dan gravitasinya juga hampir sama. Banyak satelit di tata surya kita terdiri dari silikat dan es cair, tapi Io terbuat dari besi dan batu silikat. Di Io juga ada aurora yang cantik. Saat satelit ini mengitari Jupiter, auroranya bisa meredup atau semakin terang, tapi selalu ada. Io relatif dekat dengan Jupiter, hampir 420.000 km di atas puncak awannya. Kalau kamu mengamati Jupiter dari permukaan Io, ukurannya di angkasa akan 40 kali lebih besar dari bulan kita. Langit di situ sangat cantik. Io perlu mengitari planetnya selama 42,5 jam, sementara bulan kita perlu waktu hampir sebulan. Di beberapa area,
efek air pasang Io bisa sampai setinggi 100 meter, mirip seperti di bumi. Gravitasi bulan kita menyebabkan pasang surut. Io nggak punya lautan, tapi permukaannya terus bergerak naik turun, mirip lift yang membawa kita ke bawah, kemudian naik ke lantai 30. Gravitasi Jupiter dan satelit besarnya mempengaruhi Io, jadi gaya pasang di permukaannya 5 kali lebih kuat dari pasang laut tertinggi di bumi. Akibatnya, bagian dalam Io sangat panas sehingga sejumlah materi di intinya meleleh, mendidih, dan terdorong keluar. Setelah menghasilkan lubang di tanah, materi ini kemudian berubah menjadi gunung berapi. Aktivitas vulkanik di Io paling tinggi di tata surya kita. Di permukaannya terdapat lebih dari 400 gunung berapi dan 150 diantaranya terus-terusan meletus. Sebagian diantaranya juga ada yang menyemburkan gas panas setinggi 320 km. Permukaannya sangat sulit ditapaki karena ada aliran lava besar, banyak danau lava, dan gunung raksasa yang terus runtuh. Ganymede, satelit terbesar di tata surya kita, juga punya lautan air paling luas. Volumenya 26% lebih besar dari Merkurius, tapi nggak terlalu padat. Satelit raksasa ini punya kerak es cair setebal 15 km. Mungkin di bawahnya ada lautan luas yang berwujud cair. Kedalamannya bisa mencapai 100 km, atau 10 kali lipatnya titik terdalam di lautan bumi. Pesawat luar angkasa spacecraft juga mendeteksi tutup kutub yang terbuat dari air beku. Ganymede terdiri dari setengah batu dan setengah air, termasuk sedikit logam dan es. Atmosfernya sangat tipis dan nggak mengandung oksigen. Lautan ini kemungkinan besar nggak menyimpan kehidupan. Bumi bisa dijadikan sebagai contoh planet yang dihuni mikroba dan makhluk hidup khusus tanpa sinar matahari. Tapi lautan Ganymede sangat dalam dan tekanannya super kuat. Jadi, air di bagian bawahnya kemungkinan telah terkompres lagi menjadi es. Bentuk kehidupan di kedalaman laut di bumi bisa bertahan berkat ventilasi panas yang mengeluarkan mineral. Hal yang sama nggak akan terjadi di Ganymede karena lautan dan intinya mungkin dibatasi es tebal. Tapi laut di situ lebih asin dan terdiri dari beberapa lapisan es. Kalau memang di situ ada kehidupan, mungkin letaknya ada di inti berbatu yang bersentuhan dengan lapisan es terdalamnya. Di bawah semua air dan es ini terdapat medan magnet yang menjadikan Ganymede sebagai satu-satunya satelit di tata surya kita yang punya medan magnet. Penyebabnya mungkin karena satelit ini berinti cair. Ganymede mengitari Jupiter sekitar 7 hari sekali. Orbitnya sangat nyentrik dan posisinya lumayan dekat dengan Jupiter. Gravitasi Ganymede, Io, dan Europa saling tarik-menarik. Saat Ganymede mengorbit Jupiter 1 kali, Europa sudah 2 kali, dan Io sudah mengorbitnya sampai 4 kali. Sepertiga permukaan Ganymede berupa area gelap yang luas, dan 2/3-nya lebih cerah. Area gelap ini lebih tua dan punya lebih banyak kawah. Area yang lebih cerah punya rangkaian pegunungan selebar 700 meter dan sepanjang ribuan kilometer. Callisto, bulan terbesar ketiga di tata surya kita, berdiameter 4.820 km dan mengelilingi Jupiter selama 17 hari di bumi dalam 1 kali orbit. Atmosfernya sangat tipis dan di situ ada banyak kawah benturan, tapi kerak kuno di dasarnya sudah berumur lebih dari 4 miliar tahun. Kalau aktivitas geologis suatu planet setinggi bumi, kebanyakan bukit dari bencana di masa lalu akan hilang. Air, gunung berapi, gerakan lempeng tektonik, aktivitas manusia, dan cuaca bisa mengubah permukaan planet. Callisto nggak pernah mengalami semua itu. Para ilmuwan mengira satelit ini pernah diselimuti laut yang membeku. Callisto sering ditabrak meteor, meski sering juga luput dari target. Meski begitu, Callisto tetap punya sejumlah kawah yang cukup cantik. Misalnya Valhalla, kawah multi cincin terbesar di tata surya kita ini berdiameter 4.000 km. Kawah utama di Callisto punya cincin paling banyak di antara objek antariksa lain. Objek yang telah menabrak satelit ini pasti cukup besar karena bisa menembus kerak tipis sampai airnya menyebar ke permukaan. Dan di bawah kerak tipis ini mungkin ada lautan asin atau es lembut.
Probe antariksa Galileo mendeteksi kalau medan magnet Jupiter nggak bisa menembus satelit ini. Kemungkinan karena lapisan ini setebal 10 km. Karena itulah Callisto sulit dijelajah. Satelit seperti Europa punya celah yang bisa mengeluarkan air dari lautan di bawah permukaannya. Tapi untuk menjelajahi Callisto dan nyari tahu masa lalunya, ilmuwan harus menggunakan cara lama dengan menggali keraknya. Kalau kita mau menjelajahi bagian luar tata surya, Callisto